Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran IPA. Kali ini materi kita tentang fertilisasi dan gestasi. Ini adalah submateri yang keempat pada sistem reproduksi manusia. Ada dua hal yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang fertilisasi dan gestasi. Kita mulai yang pertama dengan fertilisasi. Perhatikan gambar berikut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa ovulasi. Masih ingat ya apa itu ovulasi? Yaitu peristiwa dikeluarkannya atau dilepaskannya sel telur yang sudah matang dari ovarium. Sel telur yang sudah dikeluarkan tadi selanjutnya akan bergerak menuju ke uterus melalui tuba Fallopi atau ovidu. Pada saat di ovidu ini, jika sel telur bertemu dengan sperma, maka sel telur ini akan dibuahi. Disinilah terjadi peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma. Maka terjadilah yang namanya fertilisasi. Jadi apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan suatu proses peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma. Peristiwa ini terjadi di saluran telur atau di ovidu atau di tuba Fallopi. Kemudian, dari sekian banyak sperma yang masuk, maka hanya ada satu sperma yang bisa membuahi sel telur. Baik, sekarang kita akan bahas yang terjadi pada fertilisasi. Kita lihat. Proses penembusan sel telur oleh sperma tadi memerlukan waktu tertentu. Kenapa? Karena sperma harus menembus 3 lapisan pada sel telur. Apa saja? Yaitu lapisan yang pertama namanya corona radiata, kemudian lapisan yang kedua adalah zona pellucida, dan lapisan yang ketiga yaitu membran plasma. Apa itu corona radiata? Yaitu lapisan sel-sel granul yang melekat pada sisi luar oosit. Sedangkan zona pellucida yaitu glikoprotein yang membungkus oosit. Nah, sekarang kita akan lihat tahap-tahapan yang terjadi pada proses fertilisasi. Di sini ada 5 tahapan. Jadi, untuk menembus zona pellucida, sperma ini harus mengalami kapasitasi. Apa itu kapasitasi? Yaitu perubahan komposisi pada permukaan sperma. Kemudian, sperma yang telah mengalami kapasitasi ini akan terikat dengan zona pellucida. Nah, pada saat berikatan dengan zona pellucida inilah, maka terjadi reaksi akrosom. Apa itu reaksi akrosom? Yaitu pelepasan enzim-enzim akrosom. Setelah itu, pada tahap yang ketiga, terjadi peleburan antara bagian luar kepala sperma dengan membran plasma ovum. Dan setelah itu, tahap yang keempat terjadi reaksi kortikal, yaitu granul kortikal akan mengubah zona pellucida supaya sperma-sperma yang lain tidak bisa memasuki sel telur. Jadi, untuk mencegah masuknya sperma yang lain. Kemudian, di fase yang terakhir atau tahap terakhir, ini ovum akan dirangsang untuk melakukan pembelahan meiosis. 2 nukleus haploid, yaitu antara inti sel telur dan inti sel sperma akan melebur dan selanjutnya menghasilkan satu sel baru yang disebut dengan zigot. Jadi, hasil dari fertilisasi adalah zigot. Baik, sekarang kita lanjut tahapan pembelahan zigotnya. Zigot tadi merupakan hasil dari fertilisasi. Selanjutnya zigot ini akan membelah dalam perjalanannya menuju ke uterus, akan membelah di sini secara mitosis. Pada hari pertama akan menghasilkan 2 sel, kemudian di hari kedua menghasilkan 4 sel, 8 sel, dan seterusnya hingga akhirnya akan membentuk kumpulan sel. Dan selanjutnya akan berjalan menuju ke uterus. Dan pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 terjadilah implantasi. Nah, pada implantasi inilah nanti selanjutnya akan terjadi
gestasi. Baik, kita lihat dulu skema proses fertilisasi hingga implantasi. Skemanya kita mulai diawali dengan terjadinya ovulasi, yaitu dilepaskannya sel telur yang matang dari ovarium. Kemudian di ovidu, sel telur ini akan dibuahi oleh sperma, maka terjadilah fertilisasi, menghasilkan zigot. Selanjutnya zigot sambil bergerak menuju ke uterus, dia akan membelah. Kemudian pembelahan lanjutan ini nanti akhirnya akan terjadi implantasi pada dinding rahim atau endometrium. Nah, sekarang kita akan lihat setelah terjadi implantasi maka akan terjadi gestasi atau kehamilan. Masa kehamilan ini dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan yang normal itu adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Sebelum kita bahas fase kehamilan, kita lihat dulu tahapan perkembangan zigotnya. Tadi hasil dari fertilisasi adalah zigot. Kemudian zigot akan mengalami perkembangan di mana ini ada 4 fase. Fase yang pertama adalah fase pembelahan. Kemudian yang kedua adalah fase morula, yang ketiga fase blastula, dan yang keempat adalah fase gastrula. Kita bahas untuk fase pembelahannya dulu. Zigot hasil dari fertilisasi tadi kemudian akan membelah. Tadi sudah dikatakan membelahnya secara mitosis terus-menerus sehingga akan terbentuk kumpulan sel yang selanjutnya disebut dengan morula. Kemudian dari fase morula kita ke fase blastula. Apa yang terjadi? Fase blastula ini terjadi sekitar 18 jam setelah fertilisasi. Pada saat fase ini akan terbentuk bangunan yang di dalamnya terdapat rongga yang berisi cairan disebut dengan blastosol. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase gastrula. Pada fase ini terjadi sekitar 34 jam setelah fertilisasi. Pada saat fase gastrula ini akan terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan yang paling luar itu adalah lapisan ektoderm, kemudian lapisan yang tengah namanya mesoderm, dan lapisan paling dalam namanya endoderm. Kita akan bahas lapisan-lapisannya. Yang pertama kita lihat untuk lapisan paling luar, yaitu ektodermis. Di sini nanti selanjutnya akan membentuk kulit dan sistem saraf. Kemudian lapisan tengah atau mesodermis ini selanjutnya akan membentuk rangka, kemudian otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Sedangkan lapisan paling dalam atau endodermis ini akan membentuk sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Baik, jadi setelah fase gastrula akhirnya akan berkembang menjadi embrio, di mana embrio ini nanti akan melekat di dinding rahim, terjadilah implantasi. Setelah embrio, maka akan berkembang menjadi janin. Nah, ini perkembangan janin dalam kandungan. Kita akan lihat perkembangan janin pada kehamilan minggu ke-4 sampai minggu ke-8 seperti ini. Kemudian perkembangan janin pada kehamilan minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Dilanjut perkembangan janin pada kehamilan minggu ke-12 sampai ke-16. Kemudian kehamilan minggu ke-16 sampai 20. Dilanjut kehamilan pada minggu 20 sampai 24. Kemudian kehamilan minggu 24 sampai 28. Minggu ke-28 sampai 32. Kemudian minggu ke-36. Dan yang berikutnya minggu ke-38. Kita lihat di sini janin yang sudah menginjak minggu ke-38 ini telah berada di rongga panggul kepalanya, kemudian sudah siap untuk dilahirkan. Baik, itu tadi ulasan kita mengenai fertilisasi dan gestasi. Mudah-mudahan bisa dipahami.